Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Rizal Ramadan selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya hormati pula tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rizal Ramadan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan hasil belajar saya yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Perspektif Islam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyulan Fitriana dengan nomor NIM 210242628011, offering PAI B2, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, offering B. Baik, yang pertama kita memiliki 4 materi di sini. Yang pertama ada pengertian, ragam, dan hukumnya. Yang kedua ada motif-motif korupsi. Yang ketiga ada bahaya korupsi. Dan yang terakhir, yang keempat, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, pengertian. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi itu perusahaan atau badan usaha, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk korupsi. Nah, bentuk-bentuk korupsi ini ada 5. Yang pertama ada wulul. Wulul itu penggelapan. Penggelapan itu adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Yang kedua adalah riswah. Riswah itu suap. Riswah itu, istilah ini berasal dari kata rasya, yarshu, riswah, yang berarti menyuap atau menyogok. Yang ketiga ada hadiah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam juga disebut hibah, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharapkan sesuatu apapun selain ridho Allah. Tapi di sini yang salah adalah ketika orang ini memberikan sesuatu untuk keinginan tertentu, misal agar dia bisa jadi seorang pejabat, agar dia menjadi orang yang terpandang dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada syarikoh. Syarikoh itu adalah pencurian. Syarikoh berasal dari bahasa Arab saraka yashriku, yang berarti mencuri. Yang termasuk dalam kategori mencuri itu adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Dan yang terakhir ada kianat atau kianah, adalah perbuatan tindak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hukum. Hukum bagi para koruptor dalam pandangan Islam tentunya. Ini dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada hukum potong tangan. Hukum potong tangan ini adalah korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan mencapai 1 nisab pencurian, senilai 94 gram emas. Yang kedua ada ta'zir. Ta'zir itu adalah bahasa Arab yang artinya hukuman. Hukuman takzir ini yang paling ringan itu dipenjara, lalu memecatnya dari semua jabatan, terus memasukkannya dalam daftar orang tercela, terus menyita semua harta untuk negara, terus hingga hukuman mati. Tapi kembali lagi, hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampak bagi masyarakat. Bagian yang kedua itu ada motif-motif korupsi. Motif-motif korupsi itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu motif internal sama motif eksternal. Nah, faktor internalnya itu dibagi jadi 5. Yang pertama ada hub al-dunya. Sikap terlalu mencintai hartanya dan menganggap seakan-akan dunia dan harta itu adalah tujuan akhir. Nah, yang kedua itu ada tamak dan serakah, di mana seorang itu selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup, walaupun hartanya sudah melimpah, hartanya sudah banyak, tapi dia itu tetap merasa kurang. Yang ketiga ada hidupnya itu konsumtif, hedonisme dan hedonisme. Kedua sikap ini adalah di mana seorang tersebut membelanjakan hartanya secara berlebihan dan menganggap kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, biasanya hedonisme itu juga dia tuh membeli barang-barang branded gitu, kayak Dior, Gucci, dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu.
Terus habis itu yang keempat ada hilangnya nilai kejujuran, di mana seorang itu akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Ya, sekarang itu jujur mahal karena nggak semua orang bisa memegang teguh kejujuran. Nah, yang terakhir itu ada pemahaman agama yang dangkal. Karena masih banyak orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak pernah melakukan aturan dari agama tersebut. Di sini kayak Islam KTP, di mana dia cuma mengambil embel-embel Islam saja, tapi tidak pernah melakukan aturan ataupun yang lainnya. Oke, ini ada faktor eksternal. Kalau faktor eksternalnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Nah, salah satu sebab seorang melakukan tindakan korupsi itu kan gara-gara ada kesempatan dan peluang. Terus didukung sistem juga pastinya. Yang dikondusif untuk berbuat korupsi, antara lain karena tidak adanya pengawasan oleh atasan atau yang uh, hukum yang kuat untuk pelanggar korupsi, atau malah atasan yang menyuruh dia untuk berkorupsi. Terus yang kedua ada faktor budaya. Nah, sebuah kebiasaan bagi orang Indonesia bahwa setiap seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintahan, maka yang bersangkutan itu akan menjadi sandaran dan tempat bergantung bagi keluarganya. Terus gara-gara kan akibatnya itu dia harus melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tersebut, apalagi jika permintaan tersebut berasal dari orang yang dia cintai, dia sayangi, kayak orang tua, istri, anak, keluarga, dan lain-lain. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Agak lucu sih ini sebenarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa sang pejabat itu malah bekerja sama dengan pejabat lainnya untuk melakukan tindak korupsi. Malah korupsinya itu secara berjamaah, secara bersama-sama. Nampaknya korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak perlu diusik dan dipermasalahkan. Akhirnya terjadilah pembiasaan tersebut terhadap perbuatan yang salah. Padahal seharusnya kita membiasakan yang benar dan bukan membenarkan yang biasa tapi salah. Nah, korupsi ini malah dianggap hal yang sepele dan hal yang wajar gitu kan. Terus penegak hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah ini di sini yang dimaksud adalah salah satu penyebab orang tidak takut korupsi adalah kenyataannya tidak ada sanksi hukum yang jelas bagi para pelaku korupsi. Ya benar, memang Indonesia adalah negara hukum di mana segalanya itu sudah diatur di undang-undang, tetapi faktanya di lapangan orang yang koruptor itu tidak diberikan hukuman yang sepadan dengan apa yang dilakukannya. Hukumannya itu tergolong ringan sehingga para koruptor itu berani mengulangi dan mengulanginya lagi. Nah, di sini ada bahaya korupsi bagi kehidupan. Bahaya korupsi bagi kehidupan itu yang pertama ada bahaya terhadap individu. Nah, jika budaya korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut telah berusaha menghancurkan dirinya sendiri, keluarganya, terus imannya, ibadahnya, segalanya. Karena orang yang sudah korupsi itu kan memakan barang haram. Kalau orang memakan barang haram, itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, itu barang siapa yang mengambil hak milik orang Muslim atau orang lain dengan menggunakan sumpah, maka Allah akan mewajibkannya masuk neraka dan diharamkan masuk surga. Seorang pun bertanya, walaupun barang yang kecil, wahai Rasulullah, beliau bersabda, walaupun sepotong kayu arok. Hadis riwayat Muslim, Al-Nasi, Al-Darami, dan Abu Umamah. Yang kedua ada pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa dalam hadis riwayat Atiyah Al-Sa'di. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba tidak akan pernah mencapai derajat muttaqin sampai ia meninggalkan sebagian yang halal karena khawatir tertusuk pada yang haram. Yang ketiga ada orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya itu sempit, maka ia tidak banyak beramal, terus pahalanya itu dikit sehingga ia mudah masuk neraka. Sabda Nabi SAW, seorang mukmin akan berada dalam kelapangan agamanya selama tidak makan yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan hadis-hadis lainnya yang menjelaskan tentang barang haram itu tidak boleh dikonsumsi, termasuk korupsi.
Yang kedua itu adalah bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Nah, salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi itu dalam jangka panjang adalah rusak generasi muda. Mereka mencontoh generasi-generasi terdahulu. Kayak mereka menganggap, generasi muda menganggap bahwa korupsi itu adalah sebuah kebiasaan, sebuah budaya, sebuah hal yang tidak salah. Jadi di sini generasi muda akan rusak dengan contoh-contoh buruk seperti itu. Yang ketiga ada bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dengan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Maka di sini akan terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Nah, yang keempat, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Nah, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pimpinan masyarakat yang legitimate atau sah, yang nggak sah di hadapan masyarakat. Masyarakat merasa dirinya dibohongi, merasa dirinya dikhianati, maka masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap pemerintah dan pimpinannya. Pimpinannya sendiri tidak bisa memberikan contoh yang baik, apalagi masyarakat yang mencontohnya akan seperti itu. Nah, yang kelima itu adalah bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Pasti, kalau kualitasnya jelek, publik tidak puas atau kecewa, maka itu akan bahaya bagi sistem birokrasi administrasi. Dan yang terakhir, ada sistem perekonomian. Nah, bahayanya di sini adalah di mana merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksanaan proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. Nah, pastinya jika banyak orang yang korupsi, itu tidak akan baik, tidak akan bagus, dan tidak akan aman untuk perekonomian sebuah negara. Gitu. Karena negara itu akan gulung tikar, dia akan bangkrut, tidak ada pemasukan. Pemasukan banyak, cuma juga lebih banyak yang dikorupsi. Maka di situ akan membuat negara kolab dan tidak bisa seimbang. Nah, yang terakhir ada upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, di sini ada dua caranya. Upaya itu yang pertama ada budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Ini mungkin sudah hal yang biasa untuk remaja Indonesia mungkin ya. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, dengan demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter mahasiswa atau peserta didik. Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mengembangkan intelijensi akademik mahasiswa, tetapi juga membentuk mahasiswa yang berbudaya jujur. Sehingga tidak akan tercipta, jika seseorang itu jujur, itu tidak akan tercipta budaya mencontek, plagiasi terutama, terus titip absen itu tidak akan mungkin terjadi. Yang kedua itu adalah yang susah, yang memang memegang teguh amanah. Amanah itu berasal dari bahasa Arab dalam bentuk mazhar dari kata amina amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Ma'luf 1986-18. Menurut KBBI, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan, dititipkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Nah, inti dari amanah adalah kita harus bisa memegang teguh atau bisa dipercaya gitu ya sama orang lain. Terus di sini jika kita bisa dipercaya, mungkin tidak akan terjadi
adanya budaya korupsi. Korupsi itu akan hilang jika semua orang memegang teguh amanah. Pertama, amanah manusia terhadap amanah itu macam-macam ya, ada dibagi menjadi 3. Pertama itu amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Yang kedua itu amanah manusia kepada orang lain, di antaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu, berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Yang ketiga itu amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia dan akhirat. Baik, cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.